Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ramadan dari jurusan Manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dunia. Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratik, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif, termasuk sejumlah para politik, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun, karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim, apabila banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang Muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat, nominal Muslim. Berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Bahkan, partai-partai politik yang mendukung pendiri negara Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Bahkan, berdasarkan hasil pemilihan-pemilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler, dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Namun, memang benar juga bahwa aliran Islam yang konservatif dalam masyarakat Indonesia tampaknya sempat meningkatkan pengaruhnya terhadap politik regional dan politik nasional sejak tahun 2017. Pulau-pulau Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim. Yang pertama, yaitu Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, yang kelima Lombok, yang keenam Sumbawa, dan yang terakhir Maluku Utara. Wilayah barat Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya memiliki jumlah penduduk Muslim yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Karena perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pulau-pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam. Wilayah barat Indonesia yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan. Dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan. Kesultanan Islam sejak abad ke-13, hal ini terutama terjadi di wilayah sekitar Selat Malaka, yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia, yang dari dulu sampai sekarang adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Kedatangan Islam di Indonesia, walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini, karena kurangnya sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam. Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli Nusantara tampaknya baru memeluk agama Islam berabad-abad setelah agama ini sudah tiba dan dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini. Meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa, Portugis dan Belanda di abad ke-16 dan abad ke-17. Variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal, tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat pemukiman di sana.
Namun, di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas. Kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting. Seperti wilayah Indonesia Timur yang terletak jauh dari jalur dagang utama, bahkan terletaknya di semacam kekosongan ekonomi. Ada umat muslim tradisional dan ada umat muslim ortodoks. Abangan, mereka adalah umat muslim tradisional yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Ada santri. Kelompok ini bisa disebut sebagai umat muslim ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Meningkatnya pengaruh Islam konservatif terhadap politik Indonesia. Ada kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam garis keras terhadap politik daerah dan politik nasional Indonesia. Kekhawatirannya adalah bahwa perkembangan ini tidak baik untuk pluralisme agama di Indonesia, juga tidak baik untuk kelompok-kelompok minoritas seperti komunitas LGBT. Pada tahun 2014, seorang Kristen dari etnis Tionghoa, Basuki Cahaya Purnama atau yang disebut biasanya Ahok, menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur Jakarta. Sebelumnya Ahok jadi wakil gubernur 2012 sampai 2014, tetapi secara hukum menggantikan Widodo ketika Widodo menjadi presiden Indonesia yang ke-7 pada tahun 2014. Walaupun kelompok garis keras tidak setuju seorang non-muslim memimpin kota yang mayoritasnya muslim, tidak ada masalah yang signifikan hingga akhir 2016. Islam radikal di Indonesia. Penting untuk memahami bahwa perkembangan Islamisasi ini sama sekali tidaklah sama dengan radikalisme atau Islamisme. Sebagian besar umat muslim di Indonesia memiliki toleransi tinggi pada agama-agama lain beserta aliran-aliran lain di dalam Islam. Hanya sekelompok kecil masyarakat di Indonesia yang setuju atau berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas radikal. Apalagi hanya sekelompok sangat kecil yang terlibat atau setuju dengan aksi teror. Meskipun ada kekhawatiran bahwa kelompok ini sedang tumbuh belakangan ini. Meskipun radikalisme Islam di Indonesia mendapatkan lebih banyak sorotan di media sejak penyerangan 11 September 2001 di New York, terutama setelah beberapa pemboman di Bali dan Jakarta pada tahun 2000-an. Ini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Insiden-insiden yang melibatkan radikalisme Islam telah terjadi jauh sebelumnya, seperti perombakan-perombakan Darul Islam pada tahun 1950-an, perombakan-perombakan daerah pada akhir 1950-an, pembantaian komunis pada tahun 1965 sampai 1966, pembajakan pesawat pada tahun 1981, berbagai serangan pada gereja Kristen dan monumen Buddha, dan serangan-serangan pada tempat-tempat yang dianggap haram, rumah bordil, bar, dan tempat perjudian pada beberapa dekade. Strategi penanaman nilai. Semenjak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, maka seluruh bangsa Indonesia dan jin menjadi umat dan objek dakwahnya. Bagi mereka yang beriman kepadanya disebut muslim, sedangkan yang menolak disebut kafir. Keadaan orang muslim pun ada yang zalim, keislamannya sedang, dan ada yang sangat cemerlang, berbekas dalam urusan akhirat. Quran Surat Fatir. Terkait dengan hal tersebut secara umum, implementasi strategi dalam dakwah juga perlu terus dikembangkan, dan tidak ada salahnya menggunakan strategi manajemen modern yang didasarkan atas yakni struktur, strategi, sistem. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.